Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 12 September 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tribuners, Rakib Sahubawa resmi dilantik jadi penjabat Bupati Maluku Tengah. Sah, Rakib Sahubawa resmi menjabat sebagai penjabat Bupati Maluku Tengah. Ia telah dilantik Gubernur Maluku Murad Ismail di lantai 7 kantor Gubernur Maluku, Selasa 12 September 2023 hari ini. Rakib Sahubawa memiliki masa jabatan maksimal 1 tahun sebagaimana terdapat dalam salah satu poin SK Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 3683 tahun 2023 tentang pengangkatan penjabat Bupati Maluku Tengah. Murad Ismail dalam sambutannya mengatakan, penjabat harus mampu menyelesaikan sejumlah persoalan di Kabupaten Maluku Tengah. Ia menambahkan penjabat Bupati Maluku Tengah mempunyai tugas diantaranya memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Kemudian harus memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, meminta persetujuan Mendagri untuk Perda dan Perkada kecuali Perda APBD dan Perkada penjabaran APBD. Selanjutnya melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai, membuat program kebijakan yang berbeda dengan pejabat sebelumnya dengan mendapat persetujuan Mendagri. Kemudian memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024, serta menjaga netralitas ASN dan melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Sahubawa juga diharuskan meninggalkan jabatan sebagai sekretaris daerah dan menunjuk penjabat sekretaris daerah yang baru. Hadir saat acara tersebut seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, baik Provinsi Maluku maupun Kabupaten Maluku Tengah. Sekda Maluku Sadlili, Ketua TPPKK Maluku Widya Pratiwi Murad, penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena. Kemiskinan ekstrim, memudahkan investasi, belanja APBD bagi produk dalam negeri, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju pemilu dan pilkada tahun 2024 harus menjadi prioritas kerja saudara di daerah. Rasa tanggung jawab, santun, dan melayani. Juga Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Jafri Taihutu ajak masyarakat stop diskriminasi penderita HIV/AIDS. Jauhi virusnya, bukan orangnya. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon Jafri Taihutu mengajak warga agar tidak memberikan perlakuan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS. Menurutnya, para penderita HIV/AIDS harusnya dijadikan sebagai lini sektor sebagai upaya penuntasan penyakit dimaksud. Dijelaskan pihaknya telah merapat dengan berbagai stakeholder yang di dalamnya termasuk dari Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA dan sejumlah komunitas. Dari hasil rapat, pihaknya akan menjadikan komunitas dan termasuk penderita sebagai mitra komisi untuk penanganan HIV/AIDS. Lanjutnya, Tribuners, pemerintah kota atau Pemkot Ambon lamban dalam penanganan persoalan ini. Mengingat dulu ada perda tentang HIV/AIDS, bahkan ada peraturan wali kota, namun justru stagnan di tempat. Hingga kini munculnya fenomena baru saat ini. Fokus kita untuk HIV/AIDS ini kan hanya bicara soal bagaimana pencegahan dan pemberantasan. Tapi kita itu tidak banyak bicara tentang apa, stigmatisasi
dan yang namanya kriminalitas, diskriminasi. Kadang-kadang masyarakat mendiskriminasi, bahkan kita luput dari bicara soal pemberdayaan, ya kan? Kadang-kala orang yang terpapar itu dijauhkan bahkan dikucilkan oleh warga masyarakat. Ya. Kita banyak diskusi karena itu supaya bisa memunculkan sebuah perspektif yang baru untuk kita jalan secara bersama-sama. Karena selama ini kan kita sebetulnya lamban karena dulu kan ada piara. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, dugaan kekerasan seksual mandek, Asti sampaikan 6 pernyataan sikap termasuk copot Kapolsek. Kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya, hangat diperbincangkan publik. Pasalnya peristiwa yang merenggut nyawa korban SGR diduga tidak ditangani secara profesional oleh aparat Polsek Damer. Hingga kedua orang tua korban terpaksa jauh-jauh ke kota Ambon untuk mencari keadilan di Polda Maluku. Aliansi Sahabat Sasti atau ASTI yang terdiri dari GMBK, Gerakan Bersama Perempuan Maluku, LBH KH Fakultas Hukum Unpati, LBH UKIM, LBH IM Maluku, Persatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Damer atau P3MD, Gerakan Mahasiswa Leti atau GML, Perhimpunan Pemuda Pelajar Wetar dan Lirang atau P3WL, Ikatan Keluarga Hila Solat Oirley atau IKHSO. Aliansi Sahabat Sasti atau ASTI menyampaikan 6 pernyataan sikap sebagai bentuk kepedulian atas persoalan tersebut. Pernyataan sikap dibacakan oleh salah satu anggota aliansi, Elin Akse, yang juga menjabat Ketua Divisi Perempuan dan Anak DPP GMBK. Berikut isi pernyataan sikap ASTI. Kami, Aliansi Sahabat Sasti atau yang disebut ASTI, dalam rangka merespon kasus dugaan pemerkosaan terhadap SGR 6 tahun hingga meninggal dunia, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Mengutuk segala bentuk tindakan kekerasan seksual terhadap anak, khususnya yang dialami adik Sasti. 2. Meminta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia memberikan atensi yang sebesar-besarnya terhadap perkara yang dialami adik Sasti. 3. Menuntut Kapolda Maluku untuk A. Segera menuntaskan dugaan pemerkosaan yang dialami adik Sasti yang hingga kini belum ada titik terang. B. Mencopot Kapolsek Damer dari jabatannya karena bersikap tidak profesional dalam penanganan perkara adik Sasti. Kemudian 4. Meragukan penghargaan peduli perempuan dan anak yang diterima oleh Polda Maluku. 5. Menuntut pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, terkhususnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten MBD untuk proaktif dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak di MBD, khususnya perkara yang menimpa adik Sasti. Dan terakhir, mengajak Gereja Protestan Maluku atau GPM untuk terlibat aktif, melakukan pendampingan terhadap orang tua korban, dan melakukan pembinaan kepada seluruh umat tentang bahaya kekerasan seksual terhadap anak. Kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya, hangat diperbincangkan publik. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Sindikat pencurian di Pasar Agropolitan Waimital terancam 7 tahun penjara.
4 sindikat pencurian yang seringkali melancarkan aksi di pasar Agropolitan Waimita berhasil ditangkap dan terancam 7 tahun penjara. Hal itu ditegaskan Kasubsi Penmas Polres Seram Bagian Barat atau SBB, Ibda Edwin Mangare, saat dihubungi tribunambon.com via WhatsApp Selasa 12 September 2023. Ia mengaku ancaman hukuman itu berdasarkan pasal yang disangkakan yakni 363 dan atau 362 JO pasal 55 pidana KUA pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kata dia berhubung ada sekitar 3 laporan yang masuk terkait kejadian ini, maka para pelaku masih dalam tahap penyelidikan. Diberitakan keempat orang pelaku tindak pidana kasus pencurian berinisial IB 38 tahun, AN 32 tahun, MI 32 tahun, dan LI 33 tahun. Sejumlah barang bukti diamankan yakni 2 unit sepeda motor, uang sebanyak Rp12.200.000, 4 gelas emas, 2 cincin emas, 1 handbag, 1 dompet kecil, dan 2 tas kosmetik. Dan atau pasal 372, junto pasal 55 ayat 1 pidana, KUHP pidana, KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Jadi saya rasa itu rekan-rekan ada 2 pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Polres Seram Bagian Barat. Tentunya dengan kegiatan ini kita berharap yang terbaik ya. Mungkin ada masyarakat, ada sahabat, saudara, teman kita, bahkan keluarga kita yang menjadi korban atas apa yang menjadi. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 12 September 2023. Wakil seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amatau.